bersama di acara Ngaji Weekend. Ngaji Kekinian bawa berkah. Alhamdulillah kita sudah di ujung pembahasan kita. Mungkin kali ini closing statement dan saya pertama akan ke Gus Romi untuk sekilas membahas mengapa sih orang-orang di dalam bulan Ramadan itu berlomba-lomba bersedekah, berinfak dan lain-lain sebagainya. Apa sih dasarnya? Sebagai jenengan kan sebagai lazismu mau juga penutupan acara. Boleh saya buka dulu. Monggo. Susah bernafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Seperti yang disampaikan para kiai tadi bahwa amaliyah dikatakan semuanya pahalanya yang sunnah bahkan diganjar wajib. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh para kiai untuk berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah kita. Di antaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, orang awam tidak tahu apa sedekah. Poso ngomongnya pakai sedekah, ada yang sedekah takjil, makanan dan sebagainya, ada yang infak, zakat mal dan sebagainya. Nah itu tadi bahwa amaliyah tarbiyah Nahdlatul Ulama kita itu luar biasa. Kalau kita menerangkan satu persatu itu sangat panjang sekali. Oleh karena itu para kiai memberi contoh bahwa fadilah-fadilahnya itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah NU memiliki lembaga yang khusus menangani untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui NU Care Lazisnu, di mana NU Care Lazisnu itu adalah lembaga resmi yang diresmikan melalui Kemenag Pusat, dan NU berbasis pada akar rumput atau ranting, bahwa sedekah kita salurkan di lembaga ranting atau kecamatan MWCNU, nanti kita sebarkan juga, kita tasarufkan ke lingkungan sekitarnya. Itu juga ada tuntunannya, bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, pernah berpesan, pesan yang terakhir, usikum bis-sholati wa ma malakat aimanukum, yang artinya bahwa kita, Rasulullah itu mewasiatkan sholat dan orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Oleh karena itu para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama ini memberi program kaleng setino sedekah sewu, nah, S3 NU. Nah ini dijalankan oleh lembaga Lazisnu dari warga NU untuk warga NU sendiri yang membutuhkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu marilah kita perbanyak sedekah kita. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut ke Pak Purwanto dan berurutan untuk menutup acara kali ini, closing statement. Monggo Pak Pur. Iya, terima kasih. Waktunya kurang panjang ya, mestinya 2 jam ya. Iya, terima kasih. Kami yang berada di lembaga pendidikan perlu meningkatkan kembali kapasitas dan kapabilitas generasi kita. Kalau kita lihat tingkatan orang beragama itu dalam hal pemikirannya itu ada 3. Ada yang paling tinggi itu ajarul mujtahid dengan istilahnya ijtihadnya hasilnya. Jadi itu memang luar biasa kalau sudah sampai tingkatan mujtahid atau hasilnya namanya ijtihad itu. Seperti imam-imam madhab kita dengan persyaratan yang cukup cukup sulit sebenarnya. Dia harus hafal Al-Quran dan minimal hafal sekian ribu hadis, ya, sekian ratus ribu, bukan sekian ribu, sekian ratus ribu hadis, dan mengetahui mustalahul hadis, ya, dan banyak hal yang lainnya, termasuk sampai ilmu mantik dan seterusnya. Itu kayaknya sulit mencapai ke sana. Mungkin ya saat ini ada di beberapa kalangan NU
NU sudah ada yang bisa seperti itu. Setelah itu tingkatan yang kedua yaitu ittiba mutabik, orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh para mujtahid dengan mengetahui dasar hukumnya. Nah ini sebenarnya segmen yang harus dikembangkan ini, ya. Jadi mengetahui suatu hukum apa itu hukum Islam dengan detail mengetahui bagaimana cara pengambilan hukumnya ini haram. Kenapa seperti itu? Dasar Al-Qur'annya apa? Dasar hadisnya apa? Konsep dasar pemikirannya juga apa dari para mujtahid. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah taklid. Nah ini yang sekarang mestinya sudah mulai dikurangi. Kalau ulama-ulama kita dulu memang lebih mengedepankan pembelajaran seperti itu, langsung memberikan pelajaran kepada masyarakat secara langsung, memberikan contoh-contoh ya, tanpa harus memberikan dalil-dalil yang rinci dan seterusnya. Nah akhirnya yang menimbulkan sekarang ini yang banyak kita dapat serangan dalil luar seperti itu. Itu namanya taklid, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para ulama tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, itu kami di lembaga pendidikan itu mengemban visi ke arah ini, meningkatkan taraf pemikiran masyarakat dari taklid ke minimal ittiba. Nah, mengikuti dengan tahu dasar hukumnya. Jadi teman-teman semuanya, para penerus generasi muda NU, sekarang ini kita tidak hanya taklid mengikuti, tetapi kita sudah masuk ke mengikuti dengan mengetahui dasar hukumnya, sehingga kita ketika diserang oleh orang lain atau disalahkan ataupun yang kita lihat sekarang, kita bisa mengcounter itu. Nah, dari saya, jadi tugas kami di LP Ma'arif adalah meningkatkan taraf pengetahuan siswa kita untuk memahami agama dengan pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas. Saya kira itu tugas kami di LP Ma'arif. Saya terima kasih. Mau dilanjut Pak Masud untuk memberikan closing statement pada sore hari ini juga kata pengantar terakhir. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat tingkatan masyarakat kita itu ada yang dalam beribadah itu kepengen matang, ada yang kepengen ikut masak, ya. Sering matangan itu ya kita terima sebagai seorang ahli ibadah juga. Dan NU menyediakan semuanya. Oleh karena itu ketika kita menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, itu kan tidak mesti kita harus berbondong-bondong ke Condro Dipo semuanya se-Kabupaten Gresik. Tapi kita sudah ada perwakilan dari Nahdlatul Ulama, dari Lajnah Falak, Lembaga Falakiyah yang di sana. Hasilnya apa? Kita ikuti. Termasuk yang lain-lain. Kalau NU itu tarawihnya 20 kita ngikuti dan seterusnya. Itu tadi taklid itu. Ini penting. Karena apa? Karena dengan taklid yang terarah itu kita nanti akan ada penanggung jawab. Saya melakukan ibadah ini tanggung jawabnya sama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu guru kita. Oleh karena itu kita ini bernahdlatul ulama itu menjadi sebuah kewajiban ain sebenarnya, bukan kewajiban kifayah tapi ain. Untuk apa? Untuk menentukan arah kita yang benar. Selanjutnya kita nanti melanjutkan bagaimana itu bisa dibolehkan, bagaimana itu tidak dibolehkan. Itu rasanya penting bagi kita untuk tahu, sehingga nanti insya Allah di kantor kita ini, di gedung kita ini akan disediakan perpustakaan yang isinya adalah hasil masail macam-macam itu. Kita bisa pelaksana. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran baik untuk warga umum atau siswa-siswi sekolah-sekolah di negara itu, silakan nanti insya Allah kita tata sedemikian rupa, kita bekerja sama dengan lembaga yang ada untuk bisa kita realisasikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Untuk yang terakhir, Lora Antonio Baron. Terima kasih. Saya ingin menyambung dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Kita sebagai Ngaji Weekend ini inisiasinya dari anak-anak muda, dari Ansor, dari sahabat-sahabat IPB dan sebagainya, dari INO, dari PBNU. Untuk kualitas taklid tadi, ya, karena tugas LP Ma'arif untuk meningkatkan sampai ittiba
Ya, untuk kalangan pemuda ini sangat luar biasa. Satu bahasa yang indah. Indah fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatan. Hanya di tangan pemuda lah masa depan ummah, masa depan Indonesia. Dikala kualitas isi pemuda ini jatuh, maka jatuhlah. Tapi kalau kualitas kita terus meningkat dan meningkat lagi, insya Allah bangsa NKRI kita itu akan jaya. Untuk masalah ngaji terakhir dari saya, sehebat apapun kita membentuk sebuah pengajian, apalagi ngaji weekend satu minggu sekali, sebanyak apapun ilmu kita tidak akan pernah bermanfaat kata Allah di dalam sebuah kitab dari Bani Israil. Selagi kita itu tidak memegang 3 hal. Yang pertama, tidak hubbud dunya, tidak hubbud dunya, tidak mencintai dunia. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh, asalkan jangan menghalangkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, wala tusahibi syaitan, jangan mengikuti syaitan, mengikuti segala hawa nafsu yang bertentangan dengan hukum syariatnya Allah. Yang terakhir, wala tu'addi ahadan min ibadillah, jangan pernah menyakiti seorang hamba daripada Allah. Kita berjalan dengan baik, apapun yang terjadi dengan minhum, apapun kata mereka, cuek dengan seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, para pemirsa yang hadir di gedung MBC maupun yang live streaming, sampai juga berakhir pula acara ngaji weekend episode ketiga ini. Banyak ilmu yang motivasi dari pemateri kita. Terima kasih para pemateri kita telah hadir menyempatkan waktunya untuk ngaji weekend bersama-sama kita. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata, salah ucapan, baik tingkah laku saya maupun apapun itu. Saya mohon maaf. Dan pastinya kita akan kembali lagi di ngaji weekend yang episode keempat dengan tema yang luar biasa, yaitu Ramadan berbagi, dengan pemateri-pemateri yang hebat yang tidak kalah dengan pemateri yang pada sore hari ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji juga. Ngaji kekinian, bawa berkah. Sallallahu alaihi wasallam.